kendala terkait, ini ya, di Google kita, mungkin kita terkendala oleh sinyal atau tadi terkendala oleh sistemnya Google pada hari ini. Oke, ini akhirnya saya buatkan untuk tayangan teman-teman semua, sambil nanti bisa dilihat pada PPT-nya masing-masing yang sudah saya share di teman-teman. Nanti kita diskusikan bersama setelah saya penjelasan dari, pagi hari ini. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan dari presentasi yang tadi nggih, kita akan lanjut di sini sudah terlihat ya di sini kita akan melanjutkan pada penjelasan saya tadi atau tadi kita sudah sampai oke, tadi kita sampai pada saya ulangi lagi deh dari awal deh, biar lebih ini ya untuk teman-teman. Konsep dan hakikat dari ilmu, gitu nggih. Konsep dan hakikat dari ilmu. Apa yang kalian pahami tentang ilmu, apa yang kalian pahami tentang sosial, dan bagaimana menurut kalian tentang ilmu sosial. Oke, kita melihat dulu, saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara ilmu, itu kan sebenarnya juga sains gitu kan, bukan sains ya, kalau sains itu lebih pada ilmu alam gitu nggih. Sains, kita melihat kayak ini adalah sains. Nah, kita lihat dulu dari pernyataan Delayanci ini yang menitik beratkan atau melihat pada ilmu itu pada dua istilah ini. Yang pertama adalah ilmu merupakan istilah umum untuk menunjuk pada segenap pengetahuan ilmiah yang mengacu pada ilmu secara umum. Jadi kalau kita melihat belum mengacu pada misalnya teman-teman tadi saya katakan ada di prodi PPKN. Oh, berarti kalian masuk dalam rumpun ilmu sosial. Teman-teman dari prodi matematika, oh berarti kita teman-teman dari eksak gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi kalau makna yang jamak makna yang pertama ini menurut Delayanci, ilmu itu adalah sesuatu yang memang ingin ditransferkan atau ingin diberikan atau yang ingin kita cari bersama-sama dalam mengkaji suatu kajian atau konsep tertentu. Jadi itu masih secara umum, masih berbentuk belum menunjuk salah satu bidang tertentu itu belum. Jadi masih secara umum, arti sains benar-benar ilmu yang ingin kita tunjukkan atau kita ingin melihat dalam secara umum itu seperti apa. Nah, beda lagi ketika kita sudah berbicara pada sesuatu itu yang sudah lebih pada apa ya? Kita lebih terfokus pada sesuatu, misalnya satu bidang tertentu. Kita sudah masuk pada sistem yang kedua ini atau kita sudah masuk pada pernyataan yang kedua ini bahwa ilmu mengacu pada salah satu bidang tertentu. Misalnya seperti biologi, antropologi, psikologi, geografi, sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu kita sudah mengacu pada salah satu. Sehingga di sini sudah menunjuk pada bidang keilmuan kita masing-masing gitu nggih. Jadi ini lebih sudah pada ke bidang keilmuan masing-masing, bukan kita lagi secara umum. Bukan lagi secara misalnya saya bidang akademisi, saya misalnya ikut kita kelompok terpelajar dan sebagainya, tapi kita sudah menunjuk bahwa bidang saya itu sebenarnya di bidang apa. Yang membedakan dengan teman saya lainnya. Yang membedakan saya dengan anak PAUD itu apa? Yang membedakan saya dengan anak akuntansi itu apa? Yang membedakan saya dengan anak keperawatan itu apa? Nah, itu sudah mulai masuk ke ilmu yang kedua. Tapi kalau kalian masih dalam taraf mahasiswa, berarti itu dikatakan bahwa yang pertama tadi, Delayanci ini mengatakan bahwa ilmu ini masih secara utuh yang pertama tadi. Gitu ya. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Ilmu itu adalah sains. Di sini ada sains, ilmu alam, ilmu sosial. Kalau kita melihat memang ada perbedaan di sini ya di antara ilmu alam dan ilmu sosial. Tapi kita melihat dari mana sih sebenarnya dasarnya dari ilmu itu sendiri. Oke, kita beralih pada sini. Tujuan ilmu kenapa perlu dikembangkan? Yang pertama, jelas ya ini sebagai pengetahuan untuk manusia. Kenapa? Kalau kita tanpa dasar dengan ilmu, tanpa kita menyadari ada suatu konsep, ada suatu teori di dalamnya, kalau kita berbicara tanpa konsep tadi, berarti kita hanya akan berbicara tentang omong kosong, gitu ya. Mungkin ada sedikit istilah seperti filsafat yang kita lihat di sini, bahwa kan kita itu di dunia, kita hidup itu kan kita perlu adanya suatu pemikiran dialogis gitu ya, berpikir secara dialogis atau secara logis. Jadi kita hidup itu memang menggunakan kata, ya kan? Kita menggunakan kata. Nah, dari kata-kata itu tadi
itu akan menjadikan kata yang itu bermakna positif atau bermakna negatif, atau kata hanya sekedar kata, cuma omong kosong, atau kata itu memang bermakna, mempunyai makna. Kenapa kok bermakna? Jadi kata-kata yang kita sampaikan itu nanti akan menimbulkan adanya suatu pembicaraan bersama atau kesepakatan bersama untuk terjadinya suatu kegiatan dialog gitu ya. Nah, ini adalah untuk memunculkan bagaimana pengetahuan manusia itu terbentuk. Oke, jadi kita melihat pengetahuan itu tidak hanya secara mungkin kalau kita lihat dari apa ya, penerimaan dari panca indera gitu kan, apa yang kita ambil dari pengetahuan itu, yang kita terima di panca indera atau di otak kita, akhirnya itu yang kita gunakan atau kita istilahkan sebagai ilmu pengetahuan kita sendiri. Nah, oke, yang pertama adalah pengetahuan manusia. Yang kedua adalah mencari kebenaran di dunia. Oke, saya katakan tadi, kenapa ada kata di dunia ini? Atau kan dialog muncul karena adanya kata. Kenapa ada kata di dunia ini? Ya kan? Kalau nggak ada kata, kita nggak ada komunikasi dengan orang lain. Kita nggak akan ada komunikasi dengan makhluk yang lainnya, makhluk sesama manusia misalnya di sini. Nah, untuk mencari kebenaran, saya sampaikan tadi bahwa kata itu bisa jadi kata itu hanya omong kosong. Tapi juga bisa kata itu adalah sesuatu yang bermakna memunculkan sesuatu untuk memaknai apa itu dunia, apa itu yang kita dapat di dunia ini, apa yang bisa kita berikan di dunia ini. Nah, makanya di sini kenapa ilmu dikembangkan adalah untuk mencari kebenaran di dunia. Gitu ya. Kita jangan hanya percaya, oh ini ada teori seperti ini, kita ini jangan, tapi kita perlu mengkaji lagi apakah benar yang disampaikan teori-teorinya orang barat dan maupun orang timur sendiri itu benar-benar terbukti gitu. Jadi di sini untuk mencari kebenaran di dunia. Gitu ya. Makanya di dunia ini kita ada proses dialog itu tadi, kita harus berpikir secara dialogis juga, di mana kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita harus bisa berbicara dengan orang lain, menyampaikan pemikiran kita itu tadi dengan orang lain. Kalau sesuatu dianggap benar hanya dari pikiran kita sendiri, itu belum tentu benar. Tapi ketika kebenaran itu adalah diterima juga untuk orang lain, kebenaran itu juga diterima oleh manusia lain, nah itu baru yang dikatakan bahwa hal itu benar. Jadi benar itu bukan hanya dari pemikiran kita sendiri, tapi memang ada diskusi, ada ada pembicaraan dengan orang lain dan yang menyetujui bahwa memang sesuatu itu benar. Nah, di situ mengapa ilmu itu selalu dikembangkan untuk mencari kebenaran itu sendiri. Oke, yang ketiga, memahami fenomena alam. Oke, kenapa ilmu itu ada? Kenapa ilmu itu muncul? Kenapa perlu dikembangkan untuk melihat fenomena alam? Nanti di tayangan slide selanjutnya teman-teman bisa untuk membandingkan. Karena sebelum kita mengenal adanya ilmu, kita sebelum adanya teori-teori, kita melihat semuanya itu adalah dari gejala alam. Coba kita lihat, saya contohkan dengan mudah, misalnya kenapa ada hujan di dunia ini? Gitu ya, kenapa ada hujan? Pasti banyak pemikiran tentang hal itu. Kalangan akademisi dengan orang awam mungkin akan berbeda, apalagi yang percaya dengan sesuatu atau mitos. Kita lihat bahwa banyak orang itu yang berbicara hujan itu akan turun, atau saya contohkan gini. Saya pernah mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita saya pernah ke satu pantai di Tulungagung apa Trenggalek ya, Trenggalek itu nah itu naik perahu itu kan, itu di perahunya itu bilang seperti ini kemaraunya akan panjang Mbak. Kenapa Pak kok bisa tahu? Iya, karena sebelum kita mendengar ada suara apa ya, seperti benturan di tengah pantai ini yang di situ ada seperti batuan besar gitu ya. Sebelum kita mendengar itu ada suara seperti gong yang ada di tengah pantai ini, berarti itu bertanda kemarau ini akan panjang. Tapi setelah kita mendengar ada suara gong itu tadi, berarti itu sudah mendekati ada hujan. Nah, itu kan mitos. Mitos yang memang sudah dipercaya atau diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa hujan itu akan turun ketika mendengarkan hal itu gitu. Mungkin di daerah teman-teman yang lainnya ada mitos-mitos lain yang berkembang di sini. Nah, padahal kalau kita melihat, kalau kita sudah berbicara kita bicara sains ya di sini ya.
kita melihat bahwa kenapa kok bisa muncul hujan, kan memang ada proses yang terjadi di sini, ya kan? Oke, nah saya bukan orang mualam ya, jadi bisa tahu kenapa, karena ada penguapan, ya kan? Karena ada kondensasi, ada evaporasi, akhirnya nanti, kena angin turunlah hujan dan lain sebagainya. Itu kan secara logika, secara ilmu alam itu memang ada kejadian seperti itu, jadi bukan suatu mitos. Nah, ini untuk memahami fenomena alam dan selanjutnya menjelaskan fenomena alam itu sendiri. Jadi, bagaimana sesuatu itu dapat terjadi dan bagaimana kebermaknaannya. Oke. Lalu selanjutnya ketika kita sudah tahu memahami fenomena alam tadi, menjelaskan fenomena alam tadi, selanjutnya kita akan bisa melakukan peramalan keadaan yang akan datang. Loh, Bu, berarti mitos tadi benar, Bu, karena kan ada ramalan untuk masa datang. Bukan berarti seperti itu ya. Kalau mitos itu kan memang sesuatu yang memang belum dapat dipercaya. Hanya sesuatu yang karena sering terjadi akhirnya mereka percaya gitu kan. Nah, kalau melihat di sini peramalan yang akan datang, kita melihat kalau ada mendung, ada awan, itu berarti akan pertanda akan hujan. Misalnya kalau sekarang kita lihat ada BMKG gitu kan, terus ada ramalan cuaca hari ini, ramalan cuaca untuk besok, kan itu berarti sudah ada sesuatu yang diramalkan untuk masa yang akan datang. Kenapa bisa ada seperti itu? Karena memang sudah ada penelitian atau memang sudah ada sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, yang dikaji, dilakukan penelitian, sehingga hal itu nanti akan terjadi lagi, gitu loh. Misalkan juga kalau kita sudah bisa menganalisa bahwa akan terjadi letusan Gunung Merapi. Kok bisa sudah dilihat? Mungkin kalau secara tanda-tanda alam bisa dilihat, oh banyak hewan-hewan yang turun. Di Merapi itu ya, saya mengalami sendiri karena saya pernah tinggal di Jogja itu ya. Banyak-banyak hewan-hewan itu pada turun. Terus memang cuaca itu panas sekali, ya kan? Cuaca panas sekali, memang tidak panasnya itu berbeda, nggak seperti panas-panas biasanya gitu ya. Jadi memang itu ciri-ciri alam yang dimunculkan dari kalau emang itu mau terjadi apa ya, letusan misalnya kayak gitu ya. Nah ini juga kalau secara ilmu alam kan mungkin kita melihat itu tapi bukan diartikan sebagai mitos akhirnya. Nah kalau secara ini, kalau kita melihat dari misalnya dari segi geografi dan lain sebagainya kan itu bisa dideteksi. Oke, apalagi dengan menggunakan alat itu tadi, kita kan sudah bisa mendeteksi atau memprediksi apa yang akan terjadi dengan tanda-tanda alam yang ditampilkan ini. Nah, itu yang saya sampaikan peramalan keadaan yang akan datang, tapi bukan dari segi mitos. Selanjutnya adalah pengendalian keadaan yang merugikan. Kalau kita sudah bisa meramalkan sesuatu keadaan yang akan datang, atau kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan fenomena-fenomena yang ada, berarti kan kita seharusnya bisa antisipasi, ya kan? Kita harus bisa antisipasi. Misal saya katakan tadi, sudah dikasih tahu bahwa memang akan ada, letusan Gunung Merapi dengan tanda-tanda yang sudah diberikan. Makanya masyarakat tuh diminta untuk mengungsi ke bawah, misalnya gitu ya. Tapi kenapa kok masih ada yang tidak mau mengungsi? Karena meyakini kata Mbah Marijan, misalnya gitu ya, atau memang karena penunggu dari Merapi ini meminta untuk tetap bertahan karena tidak akan terjadi apa-apa gitu kan. Nah, tapi itu kalau bagi orang yang berilmu tidak akan berpikir demikian. Apa himbauan yang terjadi itu himbauan yang diberikan ya akan dilaksanakan gitu kan. Karena kita nggak mau kan akan ada kerugian-kerugian seperti yang sebelumnya, kehilangan ternak, kehilangan rumah dan harta benda dan lain sebagainya, ya kan? Itu mesti mereka akan mengungsi. Nah, ini adalah, wujud pengendalian keadaan yang akan merugikan. Jadi kita bisa kendalikan sebelumnya, sebelum sesuatu itu akan terjadi lagi. Misal lagi saat ini kita sedang menghadapi masalah COVID ini ya, mungkin di awal-awal lonjakannya memang tinggi, tapi sekarang sudah mulai stabil, sudah mulai banyak yang, bisa untuk mengatasi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belajar dari sesuatu yang terjadi, sesuatu sebelumnya. Kita belajar bahwa ketika kita tidak menerapkan seperti ini, akan terjadi demikian. Ketika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, ketika kita tidak ini, nah itu seperti itu. Jadi akan ada, apa ya, akan ada sesuatu dan juga dampaknya juga. Nah ini artinya bahwa ilmu ini memang digunakan untuk pengendalian keadaan yang merugikan. Yang ketujuh adalah aplikasi ilmu untuk kesejahteraan.
Oke, berarti kita harapkan ketika semua tadi bisa kita lakukan, kita wujudkan dari awal sampai akhir tadi, sampai nomor 6 tadi, yuk ini teman-teman, akhirnya aplikasi ilmu itu benar-benar terwujud untuk kesejahteraan. Jadi ilmu tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Oke, karena nanti teman-teman semua akan menjadi kalangan akademisi dan misalnya sudah di bidangnya masing-masing. Misalnya kalian di ilmu PPKN, ilmu sosial, berarti kalian harus membidangi pada bidang tersebut. Harus bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ketika saya melakukan ini dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Oke. Kita kembali lagi, masih ingat ya yang kemarin di semester kemarin saya juga mengajak teman-teman untuk berbicara filsafat. Ini juga sama di sini, cara memperoleh pengetahuan itu sebenarnya kita juga akan berpikir secara filsafati juga. Ada 3 hal, yang pertama masih ingat ya, ontologi atau kita berbicara tentang apa. Yang kedua epistemologi atau bagaimana, dan yang ketiga adalah aksiologis atau kita akan mencari nilai. Jadi apa yang terjadi, bagaimana sesuatu itu dapat terjadi, dan nilainya atau maknanya itu untuk apa nantinya. Misalnya kayak gitu. Oke. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya mempunyai 3 komponen. Oke, yang pertama tadi saya katakan apa? Ontologi berbicara tentang apa? Ontologi asas dalam menetapkan ruang lingkup objek penelaahan ilmu. Jadi, apa sih yang akan kita bahas? Apa sih yang akan kita lihat? Misalnya fakta apa yang ada itu faktanya apa? Lalu kita berbicara pada epistemologinya. Epistemologi asas bagaimana sesuatu itu dapat diperoleh, bagaimana ilmu itu dapat diperoleh dan disusun, melalui apa, dengan cara apa, seperti itu. Lalu aksiologisnya adalah asas penggunaannya. Nantinya dari apa ya ilmu yang kita peroleh nanti, akhirnya itu penerapannya atau penggunaannya akan digunakan untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi memang ada 3 hal yang mengkaji atau kita berbicara filsafati ini tadi, bahwa suatu ilmu pengetahuan itu juga akan bisa diperoleh melalui 3 tahapan ini. Nah, ilmu pengetahuan sendiri sudah mulai berkembang sejak ada manusia di bumi. Namun, perkembangan ilmu sebenarnya dimulai di dunia timur seperti Cina dan India. Oke. Oke, lanjut aja. Nah, ini tahapan perkembangan ilmu. Yang pertama, saya sampaikan pada animisme atau yang saya katakan tadi pada teman-teman bahwa ilmu itu bisa berkembang dari mitos. Karena apa? Mitos itu diyakini oleh masyarakat, gitu kan? Padahal itu sebenarnya bukan ilmu yang memang benar-benar valid yang digunakan. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sesuatu itu memang berangkat dari situ. Kita tidak bisa memungkiri sejarah kehidupan kita itu berasal dari sesuatu keyakinan animisme. Kita tahu bahwa kita sebelum mengenal kepercayaan, kita sebelum mengenal adanya agama, kita kan berangkat dari kepercayaan-kepercayaan seperti ini, ya kan? Jadi ini memang sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat kita. Atau nanti selanjutnya nanti saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir pada ilmu sosial profetik misalnya kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah pengaruh dari animisme dulu. Semua gejala alam dipengaruhi oleh dewa, hantu, setan, dan roh gaib. Indian sakit, kelaparan, dan terjadi bencana alam disebabkan oleh roh halus. Sedang marah roh halusnya sedang marah dan perlu diadakan upacara-upacara. Oke, teman-teman ingat kalau yang dari Ponorogo asli, saya juga bukan orang Ponorogo, tapi kebetulan saya pas sudah tinggal di Ponorogo kemarin ketika ada bencana tanah longsor di Pulung itu ya, itu kan banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, banyak sekali pemikiran-pemikiran masyarakat yang berkembang di situ. Salah satunya saya mendengar itu ada pemikiran bahwa kenapa kok bisa longsor, karena memang tidak ada di masyarakat itu yang melakukan upacara yang seharusnya dilakukan. Upacara apa? Katanya harus menyerahkan kambing apa gitu ya untuk itu, sehingga yang punya daerah itu marah dan akhirnya terjadilah longsor. Misalnya gitu. Kalau kita secara logika kan tidak melihat seperti itu, tapi itu di dalam masyarakat sudah berkembang. Ya, sudah berkembang di situ.
Jadi di sini ada istilah animisme yang berkembang di masyarakat yang memunculkan bagaimana suatu ilmu itu dikira ada dari sini. Oke, paham nggih maksud saya untuk sini? Nanti silakan untuk bisa diskusi lagi. Yang kedua, ilmu yang empiris. Ilmu sudah mulai dibangun dari hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lain secara empiris. Tahapannya, oke, jadi di sini sudah mulai berpikir logis dari manusia itu sendiri. Kalau tadi kan memang sesuatu yang masih magis gitu ya, sesuatu yang memang belum masuk dalam akal logika, ya kan? Tapi ada sesuatu yang sering dilihat dan akhirnya diyakini dan mendarah daging gitu di masyarakat. Nah, kalau kita berbicara ilmu yang secara empiris, ini sudah ada penggunaan logika menghubungkan antara kenapa ada fenomena ini, lalu muncul fenomena ini. Kalau ada fenomena ini, maka muncul fenomena ini. Misal, tadi yang saya sampaikan kalau tadi di Merapi misalnya ya, kalau sudah ada tanda-tanda misalnya panasnya itu tidak seperti biasanya, banyak hewan-hewan itu pada turun, gitu kan? Berarti kan ada sesuatu, mungkin di situ panasnya itu sudah berbeda juga di Merapi, sehingga hewan pun tidak mampu bertahan di situ. Bahkan tanaman-tanaman atau makanan yang menyediakan untuk para hewan tadi itu sudah tidak ada di situ. Nah, ini kan satu fenomena. Di sini nanti akan memunculkan fenomena lain. Ketika terjadi hal demikian, ternyata benar akan terjadi letusan Merapi. Nah, ini kan sudah mulai, oh, ketika terjadi seperti ini akan jadi seperti ini. Misalnya gitu. Tahapannya adalah yang pertama adalah pengalaman manusia atau ahli. Oke, jadi itu pengalaman itu tadi ya, dari pengalaman terus diajak di apa itu dari sensing dulu, maaf, dari kita melihat fakta dulu apa yang dilihat dari manusia itu sendiri atau dari ahli yang melihat. Yang kedua adalah pengklasifikasian fenomena. Misalkan itu tadi saya contohkan hujan atau di situ adalah gunung meletus dan lain sebagainya. Baru yang ketiga adalah kuantifikasi pada fenomena. Oke, kuantifikasi pada fenomena. Kan tadi itu masih secara wujud apa ya? Melihat fakta. Tapi kita belum memasukkan pada data itu seperti apa. Nah, di sini sudah mulai ada kegiatan seperti penelitian. Gitu ya, seperti penelitian. Atau misal sini, kalau kita melihat karena saya bukan petani juga ya, kalau misalnya padi ya, kita berikan pupuk dengan komponen segini, seberapa gitu ya. Nah, ini nanti padinya itu akan subur atau akan mati. Berarti kan sudah ada sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada praktek yang dilakukan sebelumnya gitu nggih. Nah, ini berarti kuantitas, kuantifikasi. Kalau kuantitas itu berarti kan sudah pada berbentuk angka atau jumlah takaran gitu kan. Kalau kita berikan segini nanti akan jadi apa? Kalau kita berikan segini nanti akan jadi apa? Jadi bukan hanya melihat dari faktanya tadi. Nah, akhirnya di sini ada penemuan hubungan-hubungan. Jadi menemukan ada nggak kaitannya kalau saya berikan ini nanti akan jadi seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Nah, itu sudah melalui pengkajian atau melalui suatu penelitian-penelitian gitu. Makanya di sini nanti teman-teman di luaran perkuliahan kita nanti kita juga akan ke sini. Jadi kita melihat apa yang terjadi di lapangan, kita akan mencari temanya apa yang berlaku di situ dan nanti kita akan merumuskan bersama-sama atau teman-teman mengajukan suatu solusi alternatif apa yang bisa diberikan, misalnya kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah ilmu secara teoritis. Tingkat paling akhir dari perkembangan ilmu itu sendiri, di mana hubungan atau gejala ditemukan dalam ilmu yang empiris. Yang ini tadi ya. Hubungan atau gejala ditemukan dalam ilmu empiris. Diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran sebab dan akibat. Oke, saya katakan tadi, melihat dari fenomena, ya, dari fakta. Atau dari, kalau di sini empiris tadi adalah pengalaman dari manusia. Ya, jadi melihat kalau misalkan terjadi seperti ini, kalau ada tanda seperti ini, nanti akan jadi apa? Ketika terjadi tanda seperti ini, nanti akan menimbulkan apa? Nah, ini adalah kita melihat hubungan atau gejala sebab akibat itu tadi di pemikiran empiris. Lalu, setelah dari situ, kita akan melihat tahapan selanjutnya itu kita kaitkan dengan teori. Jadi dikaitkan dengan konsep. Untuk penyelesaian masalah ini tuh seharusnya menggunakan apa? Gitu ya.
Kalau dengan takaran segini itu akan menjadi apa? Misalnya kayak gitu. Itu berarti sudah menggunakan teorinya. Ilmu alam hampir sebagian besar sudah masuk pada tahap ini, sedangkan ilmu sosial belum bisa mencapai tahap ini. Oke, ini yang perlu dicatat. Saya sampaikan ilmu alam tadi. Misalnya kita menggunakan bahan kimia dalam penyemaian padi. Seberapa banyak takaran yang diberikan nanti akan menghasilkan apa? Kalau kita semakin banyak memberikan cairan atau memberikan pupuk ini, nanti apa yang akan terjadi pada tanaman ini? Atau misalkan gini, kita melihat satu tanaman ya, misal kaktus gitu aja ya, karena dulu saya pernah di usaha kaktus ya. Kaktus itu semakin banyak disiram, dia akan mati. Tapi semakin dia jarang disiram, dia malah bisa tumbuh. Karena dia paling senang dengan media-media yang bersifat ini ya, bersifat kering atau poros gitu ya, jadi nggak menyimpan banyak air. Nah, ini kan berarti sudah dalam ilmu alam itu ada, berarti memang ada penelitian. Tapi kalau dalam ilmu sosial memang belum bisa berhasil pada tahap ini. Misalkan kita terjadi saat ini, kita berbicara lagi tadi pada kasus corona, kasus COVID. Secara alam bisa dengan pemberian dengan pemberian vaksin ini nanti keberhasilannya berapa persen. Itu kan sudah ada semacam perhitungan secara medis untuk mengukurnya. Tapi kalau dalam ilmu sosialnya, misalnya ketika nanti orang ini divaksin, apakah dia nanti bisa kembali lagi untuk bisa bersosialisasi di masyarakat atau dan sebagainya. Ini belum tentu. Ya, terus juga gini, apakah nanti ketika COVID ini selesai, itu keadaan akan kembali lagi seperti dulu, orang-orang tidak pakai masker dan sebagainya, atau orang-orang ini akan berubah menjadi suatu pola kehidupan baru dengan penerapan protokol kesehatan dan juga lebih tertib di dalam terutama dalam protokol kesehatan itu sendiri atau tidak. Nah, ini nanti bisa kita lihat apakah benar-benar terjadi perubahan sosial atau enggak gitu kan. Karena kalau kita tahu perubahan sosial itu bisa terjadi kalau dia acak dan konsisten. Tapi kalau nggak konsisten berarti ya nggak akan terjadi perubahan sosial gitu ya. Berarti itu masalah sosial gitu akhirnya kan. Nah, itu yang kita lihat kenapa ilmu sosial belum bisa sampai ke tahap yang paten seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita di sini akan mengenal fakta. Jadi kita nanti akan melihat fakta, konsep, dan juga generalisasi gitu nggih. Fakta. Fakta harus dirumuskan atas dasar sistem kerangka berpikir tertentu gitu nggih. Fakta berarti kita melihat fakta itu berarti berbicara fenomena. Fenomena yang sama akan menghasilkan fakta yang berbeda apabila kerangka berpikirnya berbeda. Misal gini, saya sampaikan misalnya Rianti dengan Siti Hamidah. Fenomena yang dilihat sama. Oh, sama-sama melihat ada misalnya melihat ada fakta itu atau fenomena misalnya pernikahan dini di daerahnya gitu ya. Sama-sama melihat fenomenanya sama. Tetapi kalau si Rianti dengan si Siti Hamidah ini mempunyai kerangka pemikiran yang berbeda terhadap pernikahan dini, juga akan menghasilkan nanti generalisasi atau hasil akhirnya itu juga akan berbeda. Misalkan Rianti melihat kenapa kok bisa ada pernikahan dini? Oh, memang karena salah pergaulan, misalnya gitu. Tapi Siti Hamidah beda. Kenapa bisa ada pernikahan dini? Mikirnya Siti Hamidah mungkin akan memikir untuk biar tidak ada misalnya dalam Islam itu lebih baik segera menikah daripada nanti menimbulkan yang tidak. Misalnya gitu. Kan itu kerangka pikirnya berbeda. Berarti nanti hasil generalisasinya kan juga akan berbeda. Nah, ini kita melihat fakta fenomena, makanya kenapa harus dikaji? Karena fenomena itu akan menghasilkan kerangka yang berbeda, akan menghasilkan pemikiran yang berbeda pula, dan akan menghasilkan generalisasi yang berbeda pula. Gitu nggih? Oke, seperti yang kita lihat ini menurut James Bank, ini adalah pakar multikultural ya. Ini pakar multikultural. Oke, kita melihat bahwa di sini fakta merupakan suatu kejadian berbagai hal atau peristiwa tertentu
yang pada gilirannya menjadi data mentah atau pengamatan dari ahli ilmuwan sosial. Oke, jadi kita melihat ini ada masih data mentah, melihat pernikahan dini itu masih data mentah. Jadi perlu dikaji kenapa bisa terjadi hal tersebut, misalnya gitu. Dan kita nggak boleh, kalau kalian ilmuwan, nggak boleh saya sampaikan tadi yang di awal, kata itu hanya omong kosong, tapi harus benar-benar yang memang terbukti valid gitu, nggih. Memang ada penelitiannya, memang ada kajiannya, kamu menggunakan teori apa untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Oke. Yang kedua adalah di sini adalah terkait tentang konsep. James Bank juga mengatakan konsep ini adalah a concept is an abstract word or phrase that is useful for classifying or categorizing a group of things, ideas, or event. Suatu konsep adalah suatu kata abstrak atau frase yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu kelompok berbagai hal, gagasan, atau peristiwa. Oke, jadi ini tuh masih berwujud pada kata-kata. Kata-kata untuk bisa menggolongkan atau untuk menyelesaikan atau untuk menjelaskan suatu gagasan atau peristiwa atau tadi yang saya katakan di fenomena yang awal tadi. Oke, jadi konsep ini adalah untuk mendukung atau untuk membantu fenomena tadi itu mewujudkan generalisasi atau hasil akhirnya itu menjadi teori apa. Oke, yang terakhir ini adalah peran dari generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Jadi rutanya gitu, fenomena memunculkan adanya konsep. Nah, konsep-konsep tadi itu yang bergabung misalnya untuk menjawab fenomena tadi, inilah nanti yang akan dicari di dalam generalisasi. Jadi generalisasi ini adalah sesuatu yang sudah kompleks. Jadi ada penyatuan dari berbagai permasalahan. Teman-teman ingin menyelesaikan dari permasalahan misalnya tadi pernikahan dini. Pernikahan dini ini berarti kita angkat dari konsep apa sih sebenarnya? Oh, mungkin dari pergaulan, dari sosiologi. Adalah pergaulan, pengaruh dari interaksi sosial, pengaruh dari pergaulan bebas misalnya kayak gitu. Kalau dari segi psikologi apa? Mungkin kurangnya perhatian dari orang tua dan lain sebagainya. Dari gitu. Yang ketiga mungkin dari faktor agama. Nah, kayak gitu. Jadi, konsep apa yang kalian temukan dalam setiap proses itu tadi hingga mewujudkan generalisasi. Pernyataan tersebut dapat dari yang paling sederhana dan yang paling kompleks. Misalnya gitu. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama kita sampai di situ dulu. Nanti pertemuan kedua kita sudah mulai masuk ke peranan ilmu sosial. Silakan teman-teman nanti membaca ini ya, slide-slide selanjutnya saat ini, konsep teori dan lain sebagainya nanti. Yang saya ingin tahu nanti teman-teman minggu depan sudah bisa untuk memahami tentang ini. Dua kotak ini yang saya berikan ini, dua slide ini silahkan nanti bisa dilihat, bisa menjelaskan kepada saya apa sih maknanya. Misalnya kita melihat dari realita hingga muncul metodologi. Kita melihat di sini ada peristiwa atau fenomena hingga mewujudkan definisi operasional. Silahkan nanti ini untuk tugas di pertemuan selanjutnya, teman-teman bisa menjelaskan kepada saya secara individu, gitu, nggih. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita terakhir tadi sampai di sini ya. Sampai ke peran generalisasi. Oke, yang saya garis bawahi bahwa kita akan melihat dari apa itu yang dikatakan sebelum kita menyimpulkan sesuatu, sebelum kita menyelesaikan sesuatu, sebelum kita melaksanakan suatu penelitian, kita harus tahu dulu dari fakta atau fenomena, menyusun konsep-konsepnya itu yang digunakan apa, hingga menyusun generalisasi dari penyatuan konsep-konsep yang sudah kita pilih. Oke, begitu teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, nggih. Oke. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga nanti bisa kita menggunakan media di Google Meet lagi ya, Google Meet langsung untuk bisa kita melihat apa itu apa ya? Diskusi secara bersama-sama lagi. Gitu nggih. Nanti bisa diskusi dilanjutkan kita di WA group dari hasil pertemuan pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.